Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnisa Siregar, NIM 1940-2068 dari lokal ES7. Untuk melengkapi UTS saya, di sini saya memilih pembahasan valuasi ekonomi dan neraca sumber daya alam, yang dimana di bagian valuasi ekonomi dan neraca sumber daya alam ini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama sumber daya alam dalam pembangunan berkelanjutan, yang kedua 6 sistem dalam pembangunan, yang ketiga neraca sumber daya alam dan lingkungan sebagai isu pembangunan, dan yang kelima teori dasar mengenai penentuan harga sumber daya alam dan lingkungan, yang keenam neraca ekonomi dan lingkungan terpadu, dan yang terakhir ini adalah teknik survei valuasi ekonomi atau teknik kontingensi. Dalam pembahasan yang pertama ini, yang pertama itu pengertian dari neraca sumber daya alam ini dan lingkungan merupakan suatu aplikasi dari valuasi sumber daya alam dan lingkungan bertujuan untuk menilai kekayaan atau aset negara atau daerah berdasarkan satuan administrasi, provinsi atau kabupaten dan kota. Di dalam sumber daya alam dan lingkungan ini ada yang mengaruhi laju pertumbuhan ekonominya, seperti jumlah penduduk tenaga kerja, sumber daya alam dan lingkungan, ketersediaan kapital, teknologi, dan faktor sosial. Namun dari beberapa variabel di atas itu, sumber daya alam dan lingkungan ini sangat belum optimal dalam penanganannya dibandingkan dengan variabel lain seperti jumlah penduduk diatasi dengan adanya program keluarga berencana dan transmigrasi. Lanjut ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu sumber daya alam dalam pembangunan berkelanjutan, yang dimana sumber daya alam dalam pembangunan berkelanjutan ini adalah salah satu unsur pokok bagi pembangunan sosial ekonomi dan desa untuk kesejahteraan sosial. Dan akan tetapi di masa lampau penerapan teori nilai masih memiliki kelemahan, yaitu pemberian nilai sangat rendah, bahkan seringkali tidak diberi nilai terhadap sumber daya alam. Sebagai contohnya yaitu produsen batu bata mengolah tanah sawahnya sebagai bahan mentah dalam pembuatan batu bata. Di dalam sumber daya alam berkelanjutan dalam pembangunan ini dapat disimpulkan dengan kondisi tersebut, artinya bahwa pembangunan ekonomi dan sosial hanya memperhatikan kepentingan desa dalam jangka pendek, yaitu hanya ingin mendapatkan hasil secepat mungkin dan setinggi mungkin dengan melupakan aspek pembangunan jangka panjang. Hal ini dapat mengakibatkan kondisi wilayah itu ada beberapa bagian kondisinya. Yang pertama itu seperti tingkat inflasi yang menaik, turunnya kegiatan produk dalam perekonomi, terjadinya keseimbangan semu disebabkan defisit dalam anggaran belanja rutin yang ditutup oleh pinjaman atau utang luar negeri untuk menunjang pembangunan, dan harus mengorbankan sumber daya alam dan lingkungan dengan tujuan untuk mempercepat membayar hutang tersebut. Dengan dampak pembangunan jangka pendek ini tersebut, maka diperlukan salah upaya, yaitu usaha pembangunan ekonomi harus ditingkatkan dengan mempertahankan ketersediaan sumber daya alam dan keberadaan lingkungan yang nyaman, sehingga pembangunan ekonomi tetap selaras, serasi, seimbang, dan berkelanjutan terciptanya seimbang dan berkelanjutan. Maka diperlukan
ketiga ini ada neraca sumber daya alam dan lingkungan sebagai isu pembangunan. Di dalam krisis sumber daya alam dan lingkungan terjadi setelah pembangunan untuk meningkatkan produksi terlaksana dengan berhasil. Sumber daya alam semakin menipis, lingkungan memburuk, namun produksi bahan makan dan harga berbagai komoditi terus meningkat. Walaupun kondisi ekonomi itu berbeda-beda di antara berbagai negara maupun di daerah. Untuk memecahkan masalah eksploitasi dan perlindungan sumber daya alam ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu nilai keberadaan lingkungan, langkah-langkah valuasi untuk neraca ESDAL, dan yang ketiga itu macam neraca sumber daya alam dan lingkungan, dan yang keempat perlunya menyusun neraca sumber daya alam dan lingkungan. Dari penjelasan yang pertama ini yaitu nilai keberadaan lingkungan ini, suatu daerah atau wilayah perlu mengetahui kekayaan alam apa saja yang terkandung dalam bumi maupun lautan sesuai batas administrasinya. Di dalam nilai ekonomi total sebuah ekosistem ini terdiri dari nilai guna tidak langsung, nilai pilihan dan nilai non guna. Untuk itu perlu diidentifikasikan fungsi apa saja yang terkandung di dalam ekosistem tersebut. Dan jika di dalam ekosistem tertentu ada produk yang ekstraktif sifatnya, maka nilai ekonominya sebaiknya dihitung menggunakan rantai ekonomi per unit. Sedangkan untuk jasa lingkungan yang tidak memiliki transaksi pasar dinilai dengan menggunakan teknik valuasi tertentu sesuai dengan macam jasa lingkungan dan biologis yang teridentifikasi dan terkuantifikasi. Bagian yang kedua ini ada langkah-langkah valuasi untuk neraca ESDAL. Di dalam langkah-langkah valuasi untuk neraca ESDAL ini ada penyusunannya dalam sumber daya alam. Seperti yang pertama ini mengidentifikasi ekosistem apa saja yang ada di Indonesia, provinsi atau pulau sesuai dengan sasarannya. Yang kedua, menentukan apa saja fungsi dari masing-masing ekosistem yang ada di wilayah tertentu. Yang ketiga, mengkuantifikasikan masing-masing fungsi lingkungan yang teridentifikasi. Dan yang keempat, menghitung nilai ekonomi.
keempat ini ada teori dasar mengenai penentuan harga sumber daya alam dan lingkungan. Dalam menyusun neraca sumber daya alam dan lingkungan ini berkaitan dengan bagaimana menyusun teori nilai dan teknik yang rasional guna menentukan nilai sumber daya alam dan lingkungan. Menurut Karl Marx, selama sumber daya alam itu belum dicampuri oleh tenaga manusia, maka sumber daya alam itu tidak mempunyai nilai. Tinggi rendahnya nilai sumber daya alam dan lingkungan tergantung pada kegunaannya dalam memenuhi kebutuhan manusia, dan lebih dari itu tergantung pada jumlah atau ketersediaannya dan kemudahannya dalam memperolehnya. Dan oleh karena itu, bila suatu sumber daya alam itu langka adanya namun sangat dibutuhkan oleh manusia, maka di pembahasan yang kelima ini ada neraca ekonomi dan lingkungan terpadu. Di dalam neraca ekonomi dan lingkungan terpadu ini menggunakan Indonesia sebagai ajang studi dengan memasukkan atau memperhitungkan pertumbuhan alam, sumber daya hutan dan penebangan serta kerusakannya. Penemuan Reveto dapat dijelaskan dengan kenyataan bahwa antara tahun 1970 dan 1984 itu Indonesia telah terjadi deflasi sumber daya minyak, hutan, dan tanah secara drastis. Sedangkan penemuan kantor Menteri Lingkungan Hidup menyatakan bahwa deflasi telah diimbangi oleh penemuan baru dan penanaman kembali hutan-hutan, sehingga laju pertumbuhan PDB antara tahun 1980 sampai 1991 di Indonesia tidak banyak berubah walaupun telah disesuaikan dengan deflasi dan penemuan sumber daya minyak di Indonesia. Dalam pembahasan yang terakhir ini ada teknik survei valuasi ekonomi atau teknik kontingensi, yang dimana teknik ini mengestimasi nilai ekonomi atas barang-barang yang tidak dipasarkan, misalnya aset lingkungan, kesenangan, dan jasa lingkungan. Teknik ini menggunakan survei untuk mengetahui preferensi responden mengenai peningkatan atau penurunan kualitas lingkungan. Preferensi tersebut diperkirakan melalui survei untuk mengetahui berapa banyak responden yang bersedia membayar untuk pelestarian atau perbaikan sumber daya alam. Teknik dasar survei ini digunakan untuk mengetahui preferensi terhadap barang-barang yang tak dipasarkan melalui beberapa sekelompok individu. Diminta agar langsung untuk menyatakan preferensi mereka tentang kesediaan membayar atau menerima konsumsi